Kita berada di Brussels pada tahun 1987 di sebuah turnamen bergengsi yang menampilkan beberapa nama terhebat pada masanya. Garry Kasparov, Anatoly Karpov, dan Mikhail Tal di antara banyak lainnya. Ceritanya, penyelenggara turnamen melemparkan problem catur yang menakjubkan yang luar biasa. Bukan hanya kesulitannya, tetapi juga karena keindahannya. Dan ada momen yang lebih baik selain di hadapan para legenda catur. Jadi panitia memutuskan untuk menantang mereka semua. Nah, jika kawan-kawan semua tertarik dengan tantangan ini, inilah posisinya. Putih untuk bermain dan menang. Jangan ragu untuk menjeda video dari mencoba memecahkan masalah sendiri. Dan saya harus memperingatkan kawan-kawan semua, baik Karpov maupun Kasparov tidak dapat menemukan solusinya. Hanya Mikhail Tal yang menemukannya. Namun apa yang dilihat Tal yang tidak dapat dilihat orang lain? Baiklah, itulah yang akan kita bahas dalam video ini. Solusi untuk teka-teki problem catur yang menarik ini. Untuk memulai, kita perlu mengakui sesuatu yang penting dari sudut pandang material. Putih kalah jauh dari segi material, hanya ada 2 pion, sementara pihak hitam memiliki 4 pion. Putih memiliki 2 perwira, sedangkan hitam memiliki 3 perwira. Namun putih harus menang, jadi kita harus menemukan cara untuk mengatasi kesulitan ini. Satu-satunya tema taktis utama dalam posisi ini adalah bahwa putih dapat mempromosikan pion, namun hitam memiliki sumber daya yang dapat bertahan. Kuda F7 dapat melakukan skak mengenai raja dan menteri yang baru dipromosikan. Setelah itu menteri akan segera ditangkap. Sekarang sebelum kita menyelami analisanya, izinkan saya memberi kawan-kawan 2 kiat penting saat menyelesaikan komposisi artistik semacam ini. Pertama, segala sesuatu ada karena suatu alasan. Tidak ada yang acak. Setiap bagian memiliki tujuan. Bahkan pion di G3 yang sekilas tampak tidak sama sekali relevan dengan posisi tersebut. Bukan berarti pion itu berada di sana secara kebetulan. Jika pion itu tidak memiliki fungsi, sang komposer akan meninggalkannya begitu saja. Dan kebenaran terletak pada detailnya. Kita harus mencoba mengungkap alasan mengapa pion itu ada di dalam posisi tersebut. Kita akan membahasnya lagi nanti. Kedua, segala sesuatu harus relatif dipaksakan. Jika lawan Anda memiliki batasan di mana mereka dapat memilih dari beberapa gerakan yang berbeda dan masing-masing langkah tersebut bercabang menjadi lebih banyak variasi, maka Anda mungkin tidak berada di jalur yang benar. Tentu saja tantangan sesungguhnya adalah menemukan variasi yang sedikit tapi dengan langkah memaksa. Dan itulah yang dilakukan Mikhail Tal. Entah melalui perhitungan mendalam atau intuisi belaka, ia menemukan langkah pertama kuda F6 skak. Langkah ini pantas diberi tanda seru 2, langkah brilian. Baiklah, karena dalam posisi ini dan izinkan saya mundur 1 langkah. Ada banyak kandidat langkah. Kawan-kawan dapat mempromosikan pion, atau Anda dapat memindahkan raja ke E7, atau bisa juga memberikan skak dengan gajah C2, atau bahkan menangkap pion di E3 dengan kuda. Tetapi semua pilihan tersebut berujung pada kekalahan cepat atau membuka varian panjang yang tidak dipaksakan. Sekarang kalau kita perhatikan lebih dekat pada kuda F6, kita melihat sesuatu yang berbeda. Ini memaksa raja hitam ke dalam serangkaian gerakan yang sangat spesifik. Dia terdorong ke koridor sempit tanpa pilihan lain. Misalnya setelah skak kuda ini, raja hanya memiliki 3 gerakan dan hanya 1 diantaranya yang benar-benar berhasil. Jika raja bergerak ke H8, putih tinggal promosi menjadi menteri. Dengan skak dan pertahanan kuda ke F7 yang tidak lagi bisa dilakukan. Jika raja bergerak ke G6, maka jawabannya adalah gajah H5, skak. Dan tidak peduli apa yang hitam lakukan, raja memukul kuda atau raja ke F5, putih akan promosi menjadi menteri. Hitam tidak bisa lagi melakukan langkah kuda F7 karena peta ini sekarang sudah dipertahankan gajah putih. Oke, kita kembali. Jadi jika raja tidak bisa pergi ke H8 atau G6, satu-satunya langkah yang tersisa adalah raja G7. Sekarang kita harus berpegang pada pola yang sama, hanya memaksakan langkah. Itulah sebabnya langkah kedua adalah kuda H5 skak. Sekali lagi, raja tidak punya pilihan nyata. Kita sudah tahu raja tidak bisa mundur ke baris belakang karena putih akan memaksakan skak melalui promosi menjadi menteri dan langsung menang. Dia juga tidak bisa pergi ke F7 karena promosi akan menyusul lagi, dan dalam kasus ini raja sendiri yang menghalangi kuda mencapai F7 untuk bertahan. Sebaliknya, jika raja mencoba ke H7,
putih akan memberikan skak dengan gajah C2, dan ini akan memaksa sang raja terlempar ke baris belakang, dan sekali lagi putih promosi dengan skak dan menang. Jadi satu-satunya langkah terbaik untuk hitam adalah raja G6. Sekarang langkah ketiga pastinya lebih sulit dilihat, namun jika kita berpegang pada logika yang sama, memaksa lawan ke dalam serangkaian langkah saja, maka kelanjutan yang benar akan terungkap dengan sendirinya. Kelanjutannya adalah gajah C2. Jika kita perhatikan lebih dekat, pola yang sama akan berlanjut. Raja tidak dapat pergi ke F7 karena sebagaimana telah disebutkan, memblokade kuda yang dapat ke sana, sehingga memungkinkan putih untuk mempromosi. Raja juga tidak dapat melarikan diri sepanjang diagonal ini. Raja juga tidak bisa pergi ke F6 dan G7 karena kedua peta itu dikendalikan oleh kuda. Jadi sekali lagi hanya ada satu gerakan, raja mengambil kuda di H5. Seluruh rangkaian ini, satu gerakan demi gerakan, biasanya merupakan tanda kuat bahwa kita mungkin berada di jalur yang benar. Dan sekarang tibalah salah satu langkah tersulit dalam keseluruhan komposisi. Dikatakan bahwa setelah menghabiskan beberapa waktu menganalisa posisi tersebut, Mikhail Tal menjadi agak frustasi karena tidak menemukan solusinya. Jadi dia memutuskan untuk pergi berjalan-jalan sambil mengingat posisi itu dalam pikirannya. Dan setelah hampir 1 jam di luar ruangan, dia kembali bersemangat dengan solusi cemerlang itu, biar tetap promosi menjadi menteri. Tanda seru ganda sekali lagi. Sekarang adalah saat yang tepat untuk berpromosi. Ini memaksa hitam untuk membalas kuda F7, skak, dan bersiap menggarpu. Jika tidak, hitam akan benar-benar kalah telak tanpa ada kompensasi apapun. Setelah skak, raja putih melangkah ke E6. Hitam harus menangkap menteri yang baru dipromosikan, dan kemudian raja putih dengan tenang berjalan ke F5. Dan tiba-tiba segala sesuatu yang terjadi sebelumnya mulai masuk akal. Raja sekarang terjebak dalam jaring mat. Putih mengancam akan meneruskan gerakan menghancurkan gajah D1, dan pion putih G3 yang tampaknya tidak penting ternyata sangat penting, menghentikan raja melarikan diri melalui peta H4. Namun jika kita menganggap itu adalah bagian yang sulit, ini baru permulaan. Kesulitan sesungguhnya terletak pada perhitungan segala sesuatunya hingga titik ini, dan kemudian menyadari bahwa dari sini terjadi skakmat dalam 9 langkah, dan hitam tidak mempunyai cara untuk menghentikannya. Bahkan menyelesaikannya dari posisi ini bisa menjadi sangat rumit saat ini. Sepertinya ini pernah disebutkan sebelumnya. Putih mengancam skakmat langsung dengan gajah di D1 untuk menunda hal yang tidak terelakkan dan bertahan dalam beberapa gerakan lagi. Hanya ada satu pilihan, hitam harus mendorong pion ke E2. Sekarang tibalah saatnya gajah ke E4, langkah yang sangat kuat. Ancaman baru adalah gajah F3 yang mengirimkan skakmat. Untuk menghentikannya dan menghindari kematian seketika, hitam harus promosi menjadi kuda, satu-satunya gerakan yang mempertahankan peta F3. Dan sekarang tibalah saatnya langkah yang tidak kalah sulitnya dari keseluruhan komposisi, gajah D5, tanda seru ganda. Langkah brilian, ini adalah langkah yang sangat sulit ditemukan karena ini adalah langkah menunggu, langkah sunyi, bukan langkah taktis pengorbanan, tapi ini menyelam ke garis yang sangat tajam hanya untuk memainkan gerakan yang tidak mengancam apapun secara langsung. Sekarang kita dapat memahami mengapa bahkan Karpov dan Kasparov tidak dapat menyelesaikannya. Idenya sederhana dan brilian. Kuda di D8 tidak dapat bergerak karena gerakan apapun akan langsung menyebabkan skakmat. Dan hal sama berlaku untuk kuda E1. Jika bergerak, gajah F3 akan mengakhiri permainan di tempat. Jika kuda ini, gajah ini, atau bahkan pion ini bergerak, tidak akan ada cara untuk menghentikan ide putih berikutnya. Dan mat, contoh gajah A5, maka gajah ke C4, ancaman skakmat yang tidak terhindarkan lagi. Itulah sebabnya pertahanan terbaik yang dimiliki hitam adalah mendorong pion ke C2. Sekarang putih memainkan gajah C4. Inilah ide di balik gerakan gajah D5 sebelumnya. Ancamannya sekarang adalah mat di peta E2, dan hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Hitam harus sekali lagi berpromosi menjadi kuda yang menjaga peta E2 dari ancaman skakmat. Setelah itu gajah yang selalu gigih berayun ke B5 sekarang mengancam skakmat melalui peta E8 dari sisi lain papan. Untuk mempertahankan diri hanya ada satu pilihan yang tersisa dari hitam.
memindahkan kuda ke C7 menjaga petak E8. Namun kini ada sang gajah memberikan pukulan terakhir dengan gajah berpindah ke A4. Dan setelah itu tidak ada cara lain untuk bertahan melawan mat di D1. Lihat posisi yang indah ini. Hitam memiliki 4 kuda yang memiliki keunggulan material, namun kesemuanya tidak dapat mencegah eksekusi raja mereka sendiri dari skak mat. Saya telah melihat banyak komposisi semacam ini, namun ini tanpa diragukan lagi termasuk di antara yang paling rumit yang pernah ditemui. Dan meskipun Mikhail Tal harus mengerahkan perpaduan luar biasa antara imajinasi dan daya kalkulasi untuk memecahkan teka-teki ini, sejujurnya saya tidak dapat mengatakan mana yang lebih sulit, memecahkannya atau membuat komposisinya. Langkah tersisa dari hitam adalah mengeluarkan penderitaannya dengan C4, dan kemudian datanglah gajah D1 skak. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menutup dengan kuda. Gajah makan kuda, dan sekali lagi kuda lainnya menutup. Sekali lagi gajah memukul kuda yang membuat skak mat. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.